Hai pendengar semua, selamat datang dan mendengarkan audiobook dari Audiotun. Kita lanjutkan novel karya K.L. Nurmala yang berjudul Tuan Muda yang Terhina dengan pengisi suara Restika. Dan inilah episode yang ke-82, Kejadian di Villa Rohan 2. Selamat mendengarkan. Apa katamu, Kania? Dasar penipu. Hardik Rohan sembari melemparkan asbak cerutu yang berada tak jauh darinya tepat mengenai kepala Joni. Joni tentu sangat terkejut. Sambil memegangi bagian kepalanya yang terkena lemparan, Joni bertanya dengan raut heran. Apa maksud Anda, Tuhan? Karena penasaran, cepat-cepat Joni menghampiri wanita yang sedang bersimpuh itu. Tangannya mengangkat dagu wanita itu. Dan sontak saja, kedua manik matanya terbelalak saat wajah wanita itu terlihat jelas olehnya. Siapa kau? Tanya Joni sembari menjauhkan tangannya dari dagu wanita itu. Wajah wanita itu sembab dengan luka di ujung bibirnya yang membiru. Tuhan, ini salah paham. Aku juga tidak mengenal wanita itu. Demi Tuhan, Tuhan, aku tidak tahu menahu tentang semua ini. Kilah Joni. Akan tetapi Rohan yang memang sedang kesal itu menulihkan pendengarannya. Dengan satu isyarat tangannya, dua pria yang tadi hanya berdiri langsung menarik Joni dan memukulinya. Tuhan, ampuni aku. Ini jebakan, Tuhan. Anak sialan itu telah membohongiku. Ujar Joni dengan suara rendah. Pria itu menahan sakit di sekujur tubuhnya akibat dipukuli anak buah Rohan. Jebakan. Gumam Rohan menyeringai. Tak lama, terdengar sirine mobil polisi. Awalnya mereka mengira itu hanya mobil polisi yang kebetulan lewat saja. Akan tetapi ketika seorang penjaga villa berlari cepat mendekati Rohan dan membisikkan sesuatu, raut wajah pria itu seketika memucat. Sial! Ternyata kau yang menjebakku. Berang Rohan. Rohan yang kesulitan berdiri pun dengan cepat menyambar vas bunga yang ada di meja dan melemparkannya pada Joni. Oh! Pekik Joni. Pria itu terbelalak mendapati darah segar mengalir dari kepalanya. Belum sempat Rohan berkata-kata lagi, tiga orang polisi datang sembari mengarahkan senjata pada mereka. Refleks mereka mengangkat kedua tangan, tak terkecuali Joni. Pak polisi, ada apa ini? Tanya Rohan berpura-pura bodoh. Bukankah seharusnya saya yang bertanya? Ada apa ini? Tanya salah satu polisi itu sambil menoleh pada Joni yang berlumuran darah. Saya bisa jelaskan, Pak polisi. Kami sedang apa? Apakah Anda sedang bersenang-senang? Tanya polisi itu memotong kalimat Rohan. Kami datang membawa surat penangkapan saudara Joni. Beberapa saat yang lalu, kami menerima laporan bahwa di villa ini ada transaksi prostitusi online. Ujar polisi itu. Tapi ternyata, di sini juga kami menemukan kasus kekerasan. Imbunya. Tuhan, ini salah paham. Joni telah menipuku. Kilah Rohan yang mulai terlihat panik ketika dua mobil polisi masuk ke halaman belakang villanya. Bukan hanya kau, aku juga ditipu. Pekik Joni yang berusaha memberontak saat petugas kepolisian memaksanya berjalan menuju mobil. Kalian bisa jelaskan di kantor polisi. Silakan Pak Rohan. Jika Anda tidak kooperatif, kami akan menggunakan cara kasar untuk memaksa Anda ikut dengan kami. Rohan pun pasrah digiring ke mobil polisi. Begitu juga anak buahnya. Sementara wanita yang tadi bersimpuh digiring memasuki mobil yang berbeda. Tiga mobil polisi meluju keluar dari villa. Suara sirine yang bersahutan menarik perhatian warga sekitar yang sudah berdatangan ke tempat kejadian. Sementara itu dari dalam salah satu mobil yang terparkir di tepi jalan, Kania menatap heran pada mobil-mobil polisi itu. Tatapannya kosong dan wajahnya terlihat memucat. Di sampingnya, Alex menatap nanar pada Kania. Ingatannya kembali ke beberapa saat sebelumnya.
Setelah membaca pesan Kania, Alex sengaja keluar untuk menghubungi salah satu kenalannya, seorang wanita yang terbiasa menerima open BO atau booking out, yang tidak mau disebutkan namanya. Pada wanita itu ia memberikan alamat Villa Rohan. Alex juga mentransfer sejumlah uang dan menjelaskan apa yang harus dilakukan. Pada wanita itu Alex meminta untuk melapor ke polisi dengan mengirimkan pesan singkat dan nomor telepon Johnny. Alex sempat terkejut mengetahui bahwa ternyata polisi memang sedang mengincar Johnny karena kasus prostitusi online yang selama ini jalankan di luar negeri. Dan dengan adanya laporan itu polisi bertindak cepat untuk meringkus Johnny. Lo baik-baik aja kan? Tanya Alex pelan. Digenggamnya erat telapak tangan Kania yang terasa sangat dingin. Kita pulang aja yuk. Lo bisa tinggal sampai kapanpun di apartemen gue. Bahkan untuk selamanya sekalipun, gak apa-apa. Seloroh Alex. Lex, gue minta maaf udah bohongin lo. Gak kebayang kalau tadi kita gak telat datang. Pasti gue juga dibawa polisi. Gue takut, Lex. Gue gak mau bernasib sama seperti Mama dan Kak Jo. Kania terisak dengan kepala tertunduk sangat dalam. Alex mendekatkan dirinya pada Kania lalu merengkuhnya. Itu gak akan terjadi pada lo, Nia. Setidaknya selama gue mampu, gue akan lakukan apapun untuk membantu lo melewati semua itu. Ujar Alex pelan. Kania pun terisak di pundak Alex. Thanks, Lex. Ucapnya. Alex mengangguk kecil sembari mengusap surai Kania. Senja mulai menyapa. Ketika mobil yang dikendarai Arjuna memasuki kediaman Adipura, Arjuna tersenyum lebar. Manakala melihat raut wajah Natasha yang sangat senang bisa kembali pulang. Security rumah itu berlari kecil mendekati mobil untuk membukakan pintu mobil. Natasha turun dari mobil dan mendapat ucapan selamat datang dari security itu. Selamat datang kembali, Non Tasya. Ucapnya. Natasha hanya mengulumkan senyum dan menoleh pada Arjuna yang sedang menutup pintu mobil. Habi, aku masuk duluan ya. Ujar Natasha. Arjuna pun mengangguk. Untuk sesaat Arjuna menatap Natasha yang sudah tidak sabar ingin segera masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menoleh pada security yang terlihat salah tingkah sambil menundukkan kepala. Apa kabar, Pak? Tanya Arjuna. Baik, Mas. Sahutnya. Syukurlah. Ujar Arjuna. Arjuna berlalu ke bagasi mobil dan mengeluarkan barang-barang yang dibawa istrinya. Pak, tolong bawa kasisanya ya. Pinta Arjuna. Baik, Mas. Arjuna pun berlalu ke dalam rumah dengan diikuti security tersebut. Simpan di situ saja, Pak. Terima kasih. Ujar Arjuna sambil berjalan menuju tangga. Sama-sama, Mas. Sahut security itu pelan. Sekilas ia menatap punggung Arjuna sembari tersenyum tipis. Pak, katanya Mas Arjuna itu ternyata orang kaya ya? Tanya seorang pelayan dengan suara pelan. Bukannya cuma kaya, tapi sangat kaya. Sahut security itu dengan suara tak kalah pelannya. Yang saya dengar juga begitu. Wah, gak nyangka ya Pak. Ternyata ada orang kaya yang baik seperti Mas Arjuna. Saya lega, karena Tuan dan Nona Tasya tidak akan lagi merendahkan Mas Arjuna. Ujarnya. Iya, udah saya mau ke depan lagi. Pamit security itu. Tak lama. Terdengar bunyi klakson mobil di luar. Pelayan itu bergegas kembali ke dapur. Sementara itu di luar Adipura yang baru saja turun dari mobil menatap heran pada mobil yang terparkir tak jauh dari mobilnya. Adipura menoleh pada supirnya, yang juga sedang memperhatikan mobil mewah tersebut. Mobil siapa ini? Tanya Adipura pada security yang berada tak jauh darinya. Mobil Mas Arjuna, Tuan. Sahut security itu. Apa? Arjuna? Benar, Tuan. Non Tasya dan Mas Arjuna baru saja datang. Sahutnya lagi. Seketika raut wajah Adipura terlihat menegang. Pria itu merasa gusar
dan bimbang untuk meneruskan langkah ke dalam rumahnya sendiri. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.